Memang, sebelum tanggal 13 Agustus 2025, tanda-tanda itu sudah muncul di bumi Pati. Rakyat bergerak, dan suara menuntut perubahan bergema di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. 13 Agustus 2025, hari yang sudah ditandai di kalender oleh ribuan warga Pati. Hari di mana aliansi masyarakat Pati bersatu berbaris menuju kantor Bupati. Mereka tidak hanya memprotes, mereka menuntut Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya. Pemicunya, kebijakan yang dianggap tidak masuk akal, kenaikan pajak 250%. Kenaikan pajak itu diumumkan 2 bulan sebelumnya. Bagi sebagian daerah, pajak mungkin hanya soal angka di atas kertas. Tapi di Pati, kebijakan ini memukul jantung ekonomi rakyat. Pasar, tambak, nelayan, petani, hingga rakyat kecil. Bayangkan, seorang penjual ikan yang biasanya membayar pajak 200.000, kini harus membayar 700.000. Atau seorang petani padi yang sudah terbebani biaya pupuk dan sewa lahan, kini harus merogoh lebih dalam hanya untuk setoran pajak. Tak butuh waktu lama, grup WhatsApp, forum, hingga warung kopi penuh obrolan panas. Dari situlah lahir gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Yang jadi sorotan adalah bendera One Piece yang berkibar di setiap sudut penjuru Pati. Kain hitam itu seperti kapal layar yang menantang badai. Simbol bajak laut kini diadopsi untuk menentang pemerintah daerah. Untuk memahami kenapa simbol itu begitu pas di Pati, kita harus mundur ratusan tahun. Sebelum disebut Kabupaten Pati, wilayah ini adalah Kadipaten Pesantenan, pusat perdagangan dan pemerintahan maritim di pesisir utara Jawa. Pelabuhan-pelabuhannya menghubungkan Jawa dengan Malaka, Gujarat, bahkan Tiongkok. Abad ke-15, Pati menjadi salah satu basis awal kerajaan Islam di Jawa. Para pemimpin di sini bukan hanya bangsawan, tapi juga pelaut, pedagang, dan pejuang. Mereka memegang teguh prinsip leluhur. Pangreksa rakyat iku luwih luhur tinimbang luhurake tahta. Menjaga rakyat lebih mulia daripada menjaga tahta. Roh perlawanan Pati teruji berkali-kali. Ketika Demak mulai goyah, Pati tetap menjaga pelabuhannya dari intervensi asing. Ketika VOC memonopoli perdagangan, nelayan dan pedagang Pati sering terlibat bentrokan di laut. Bagi mereka, lebih baik kapal karam dalam perlawanan daripada tunduk pada keserakahan penguasa. Menariknya, sehari sebelum demo 13 Agustus 2025, langit malam Pati dihiasi hujan meteor yang oleh penelitian NASA dinamai hujan meteor Perseid. Secara ilmiah, itu hanyalah batuan angkasa yang terbakar memasuki atmosfer. Tapi dalam kepercayaan Jawa, hujan meteor sering dimaknai sebagai pertanda turunnya wahyu atau isyarat pergantian zaman. Langit maringi pralambito, bumi nglairake tondo. Langit memberi pertanda, bumi melahirkan tanda. Dan memang, sebelum tanggal 13 Agustus 2025, tanda-tanda itu sudah muncul di bumi Pati. Rakyat bergerak, dan suara menuntut perubahan bergema di jalanan. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Ada 6 makna berkibarnya bendera One Piece di Pati di bulan Agustus 2025. Yang pertama, simbol perlawanan rakyat kecil. Seperti kru topi jerami yang melawan pemerintah dunia, rakyat Pati menolak kebijakan yang mereka anggap zolim.
Bendera ini menjadi teriakan visual, kami tidak akan diam. Yang kedua, kebangkitan jiwa kolektif. Dulu pelaut Pati bersatu untuk mengarungi lautan lepas. Kini petani, nelayan, pedagang, dan rakyat kecil bersatu mengarungi lautan politik yang bergelombang melawan ketidakadilan. Yang ketiga, Pati sebagai titik awal perubahan. Sejarah mencatat, pemberontakan pesisir sering dimulai dari wilayah ini sebelum menyebar. Bendera di 13 Agustus mungkin akan dikenang sebagai awal dari penegakan keadilan di negeri ini. Yang keenam, sindiran untuk elit. Mengibarkan bendera fiksi justru membuat pesan semakin jelas. Rakyat sudah paham bahwa pemerintah dunia dalam cerita tak jauh berbeda dengan kenyataan. Dengan kenyataan apa yang terjadi di sini, di Pati. Yang kelima, perubahan generasi pemimpin gerakan. Bendera ini dikibarkan oleh rakyat dan generasi muda. Tanda bahwa perlawanan kini dipegang generasi baru yang melek teknologi dan berani bersuara. Mereka tidak takut terhadap tiran. Yang keenam, energi Ratu Adil. Dalam ramalan Jawa, Ratu Adil muncul saat rakyat bersatu di bawah simbol yang menginspirasi. Bendera ini mungkin bukan simbol terakhir, tapi bisa jadi salah satu tanda menuju era itu. Dalam ramalan leluhur Pati menyebut, nalika bumi rusak dening pamrih, bakal teko satrio saka pinggir segara, nggawa kapal kang adil kanggo rakyat wong cilik. Ketika bumi rusak karena keserakahan, akan datang kesatria dari tepi laut, membawa kapal keadilan untuk rakyat. Pati tepi laut, rakyatnya bergerak, rakyatnya melawan ketidakadilan. Apakah ini hanya suatu kebetulan? Atau bagian dari sejarah yang sedang berulang? Roh perlawanan yang dulu melawan VOC kini hidup lagi melawan VOC versi modern. Dan benarkah ini kebijakan yang membebani rakyat demi keuntungan segelintir orang? Atau sekedar kepentingan dendam politik yang menunggangi rakyat kecil? Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.